Definisi imam, kullu man yuqtada bihi wa yuttaba, orang yang diikuti, fi khairin aw syarrin, orang yang diikuti baik dalam hal yang baik ataupun yang tak baik. Jadi imam itu ada juga yang tak baik, imam gaplek, itu imam juga, imam tak baik, imam arisan yang tak baik, yang baik alhamdulillah. Nah, itu makna imam. Imam artinya pemimpin, baik yang tak baik maupun yang baik. Pembagian imam itu terbagi dua, satu imamah kubra yang besar, satu imamah sughra. Yang besar itu sultan, khalifah, amirul mukminin, imam besar. Sedangkan yang kecil imam masjid, imam salat. Yang kita kaji sekarang imam kecil, imam salat. Syarat jadi imam, pertama Islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat laki-laki kalau makmumnya laki-laki. Kalau perempuan boleh imam perempuan. Suci dari hadas dan khawas, baik bacaan dan fisik. Bukan makmum. Bukan makmum ini nanti kita kaji, ada pembahasan. Sahihul lisan, tak cacat lidah, artinya hurufnya jelas. Syarat tambahan mazhab Hambali, imam mesti adil, tak fasik. Ini hanya mazhab Hambali. Maliki, Syafi'i, Hanafi tak mensyaratkan mesti adil. Jadi misalkan bapak ibu salat, imam, ada sudah imam diangkat, tahu-tahu ketemu imam ni rupanya suka ke diskotik, imam ni fasik dia, apakah sah salat di belakang dia? Maka menurut mazhab Hambali tak boleh, mesti bermusyawarah ganti imam ni, karena rusak niat makmum di belakang, rusak sebab karena hatinya tak nyaman, terbayang dia imam tu bergoyang-goyang kepalanya di diskotik. Nah, rusak khusyuk. 10 menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, imam tersebut bukan orang yang mau mengulangi solatnya karena ingin mencari keutamaan fadilah. Kita sudah solat nih, solat berjamaah, selesai. Tahu-tahu ada orang solat lagi di belakang. Solat kloter kedua di belakang. Lalu kita, orang yang sudah solat tadi, dia ulang balik solatnya di belakang. Karena dia mau mencari fadilah. Solat yang pertama itu menggugurkan kewajiban. Solat yang kedua itu mencari fadilah. Maka orang yang solat yang kedua kali itu dia tak solat wajib lagi, dia mencari fadilah. Tahu-tahu datang orang masbuk di belakang, diikutnya si yang satu tadi, yang orang mencari fadilah, itu tak bisa. Menurut Maliki, Hanafi dan Hambali. Menurut Syafi'i boleh saja. Mazhab Syafi'i mazhab yang paling ringan tentang masalah mengangkat menjadi imam. Mau di depannya itu solat sunat, mau dia solat mencari fadilah, mau dia masbuk, tetap boleh karena ikut gerakannya saja. Berkumpul orang ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama yang paling layak wali, pemimpin, amirul mukminin, khalifah. Itulah mengapa waktu zaman Nabi yang jadi imam Nabi. Meninggal Nabi Abu Bakar, meninggal Abu Bakar Umar, meninggal Umar Uthman, meninggal Uthman Ali. Tapi ketika pemerintahan ini orang tak semuanya punya pemahaman agama yang baik. Satu bidang politiknya bagus, agamanya dia buta. Yang satu agamanya mantap, politiknya dia tak punya darah politik. Maka terbagi kepada dua, satu imam besar, satu imam kecil. Lalu yang kedua imam ratib. Imam ratib ini diangkat oleh sultan, ditempatkan di masjid. Ratib maknanya dia berkesinambungan, terus menerus tak berhenti, dia yang menjadi imam. Maka dia yang maju. Jangan ustaz penceramah datang nyelonong maju ke depan. Ini mentang-mentang menang MTQ juara nasional, suaranya bagus, maju ke depan. Enggak, yang berkuasa di masjid itu imam ratib. Kalau kata imam ratib silakan maju, baru dulu maju. Imam ratib pemegang kuasa di situ. Yang ketiga afqah, orang yang paling paham. Dia ahli tafsir, paham Al-Quran. Dr. Mustafa Umar ada di situ, dia maju karena dia paling paham di situ. Yang keempat aqra, yang lebih bagus dan lebih banyak bacaannya. Yang ini hafal 30 juz, yang ini hafal juz 30. Nah, yang lebih banyak dan lebih bagus tadi maju di depan. Yang kelima aura, lebih warak. Sama dia, sama-sama hafal, sama-sama bagus, tapi yang ini orangnya nunduk. Yang satu lagi gatal. Nah, yang luar, yang lebih warak, menjaga. Yang enam aqdam hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang satu hijrahnya bulan Muharram, yang satu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Yang Muharram itu duluan. Yang ketujuh asbaqu islaman, lebih dulu Islam, berkumpul sesama mu'allaf.
Yang satu sertifikatnya Januari, yang satu Agustus, yang Januari jadi, karena lebih dulu Islam. Yang ke-8 afdalu nasaban, nasab pun dilihat juga. Siapa yang lebih mulia nasabnya? Karena dengan nasab mulia lebih baik pendidikannya. 9 ahsanus siratan, kepribadian baik. Yang satu nih kasar cakapnya, menyinggung perasaan. Yang satu sopan, baik, santun, itu yang dipakai. 10 pakaian lebih bersih. Sama-sama bagus, paham, tapi yang ini jorok, bajunya ada tulis Arab gundul di sini. 11 badannya lebih bersih. Nah, yang ini berpanu, berkurap, berkadas. 12 ahsanu sautan, suara lebih bagus. Banyak kalau sudah bulan suci Ramadan kita angkat sajalah dia jadi imam. Dialah jadi imam. Kenapa? Suaranya enak. Suara itu nomor 12. Kalau ditanya orang suara itu nomor berapa? Nomor 12 dalam fiqhul Islami wa adilatu. Nomor 13 ahsanu suratan, lebih bagus penampilan, lebih ganteng. Ganteng tak ganteng masuk juga dalam fit and proper test imam. Nomor 14 sudah menikah. Banyak santri dari pondok tahfiz diundang bulan suci Ramadan, dibawa, ditanya, itu udah nikah apa belum Pak Ustaz? Nanti Bapak Ibu jawab, kalau ada pengurus masjid yang begitu, Pak, nikah tak nikah itu nomor 14. Tak usah diurus-urus itu. Bagus bacaannya, bagus ini santri atau imam kita, itu tak perlu dipermasalahkan. Nikah tak nikah itu urusan dia. Ada orang yang makruh jadi imam. Pertama fasik. Fasik itu dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Orang lain tak tahu, tapi ada yang mengintip-intip, ternyata dia fasik. Nomor 2, pelaku bid'ah yang tak menyebabkan kekafiran. Apa itu perbuatan bid'ah tapi tak menyebabkan kekafiran? Dalam fiqhul Islami dicontohkan begini. Dalam Quran disebut idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kaki dibasuh. Tahu-tahu dia buat bid'ah, kaki diusapnya, tak dibasuhnya. Ikut Syiah. Syiah itu kaki diusap, tapi tak sampai kepada keyakinan. Tak sampai kepada keyakinan bahwa Jibril salah kirim wahyu mestinya untuk Nabi untuk Ali dikasihnya ke Muhammad. Itu sudah keyakinan. Kalau yakin begitu kafir. Ini sekedar bid'ahnya mengusap, tapi tak sampai kepada kafir. Itu kalau dia jadi imam makruh. Nomor 3, buta. Dalam 3 mazhab, Hanafi, Hambali, Maliki, orang buta makruh jadi imam. Kenapa? Karena menurut mereka arah kiblatnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kecuali Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i orang buta justru afdal jadi imam. Kenapa afdal? Karena matanya lebih bersih, dia tak menengok maksiat. Hatinya bersih, filenya tak kena virus. Jadi afdal. Adapun masalah arah kiblat, ditegakkan dia, tegak dia. Pak Ustaz, tegak di sini ya. Jangan miring-miring. Dia tahu arah kiblat. Tak masalah kalau masalah arah. 4, mengimami suatu kaum, kaum tersebut tak suka. Allah yataqaddamal imam wal makmum yakrahu. Tak boleh maju jadi imam kalau makmum tak suka. Tapi suka tak sukanya di sini mesti tahu sebabnya apa. Jangan kami tak suka bapak itu jadi imam, ayatnya panjang-panjang. Bukan karena itu. Tak sukanya karena sebab syar'i. Kami tak suka dia karena cakapnya tak betul. Itu. Tapi kalau sebabnya karena imam tu betul, makmumnya yang tak betul. Makmum tu tak suka karena imam tu betul. Itu tak bisa dijadikan standar. Jadi suka tak sukanya itu karena sebab syar'i. Nomor 5, bacaan terlalu panjang, lebih dari wajar. Apa standar panjang pendek bacaan? Nanti kita kaji. Karena panjang pendek ini relatif. Menurut bapak sudah terlalu panjang, menurut kita baru sedang. Orang yang biasa salat berjamaah tarawih 1 bulan dia dengan imam dari Palestina, dia sudah biasa panjang. Itu tak biasa, tak masalah. Kemudian yang ke-6, terlalu banyak lahan, kesalahan pada ujung baris. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, gitu dia. Salah. Namanya lahan, salah pada ujung. Yang ke-7, tak fasih pada beberapa huruf seperti dhad, seperti qaf.
Itu tak bisa. Orang Mesir sehari-hari payah dia menyebut jim. Jim itu di bahasanya G. Makanya dia menyebut masjid itu masjid. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Ini dia biasa sehari-hari pakai J. Jadi suatu ketika waktu di asrama musim libur, mahasiswa yang Mesir sudah pulang kampung. Tinggallah kami yang asing. Kami dari Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Malaysia sebagian juga pulang, orang Afrika. Adalah satu orang Mesir yang selalu sholat berjamaah. Kami segan maju karena masih ada orang Mesir segan. Kami paksa dia maju. Dia tetap bertahan tak mau maju. Sampai kaki, saya masih ingat kakinya masih bertahan. Kami tolak dia maju juga ke depan. Setelah dia sholat baru kami sadar kenapa dia tak mau maju. Dibacanya surat Al-Fil. Tarmihim bihigaratim min sigil faga'alahum ka'asfim ma'kul. Rupanya tak bisa dia menyebut jim. Nah, jadi dia tak mau. Setelah itu tak mau kami suruh dia maju lagi. Yang paling fasih menyebut huruf itu orang kita. Orang India tak bisa menyebut ta, semuanya pakai t. Tak bisa menyebut ta, semuanya pakai t. Nah, tak bisa. India, orang kita pas semua hurufnya, botnya pas, tha-nya pas. Karena orang kita ini semua dimakan. Batu gilingan pun tipis, batu gilingan itu Indonesia. Pisau pun tipis. Nah, jadi orang kita ini masya Allah lidah. Lanjut yang makruh jadi imam. Arab Badui tak boleh jadi imam bagi orang Hadari. Arab ini terbagi dua. Yang tinggal menetap namanya Hadari. Yang menetap di perkampungan nomaden. Nomad itu Badui. Jadi kalau disebut kata Badui itu nomaden. Yang Hadari dia menetap. Orang Badui tak boleh imam jadi Hadari. Tapi ada sebab di balik itu. Apa sebabnya? Biasanya orang nomaden ini pindah-pindah tak sempat belajar. Jadi bukan karena baduinya, tapi karena tak belajarnya. Orang jahil tak boleh jadi imam bagi orang yang alim. Itu sebenarnya makna. Selanjutnya, tak boleh lebih tinggi satu hasta dari makmum. Ada masjid itu dibuat yang tempat imam itu tinggi. Seperti ini. Imam di atas ini, tak boleh. Kalau sekedar sejengkal boleh, sehasta tak boleh. Zaman dulu dibuat tempat imam itu tinggi supaya suara imam nyaring ke belakang. Zaman sekarang tak perlu karena udah pakai mikrofon. Zaman dulu dibuat dia tinggi supaya makmum di belakang nampak. Jadi sebab itu tak boleh. Terlalu tinggi tak boleh. بيت على الحسن لا بقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهر